Selamat berjumpa kembali dalam program Karangpaci News hari ini pada edisi 12 Maret 2020 yang akan menyajikan informasi seputar DPRD Kaltim. Rencana pemindahan ibu kota negara membuat Pemprov Kaltim ikut bergeliat. Jajaran direksi PT Sinar Balikpapan Development di bawah bendera Lipo Group tak kunjung datang memenuhi undangan Komisi 2 DPRD Kaltim. Jajaran direksi PT Sinar Balikpapan Development di bawah bendera Lipo Group tak kunjung datang memenuhi undangan Komisi 2 DPRD Kaltim. Padahal, rapat pertemuan dalam bentuk rapat dengar pendapat itu cukup penting untuk mencari solusi atas lahan Ekspuskip di kawasan bisnis Jalan Ahmad Yani Balikpapan. Berikut liputannya. Balikpapan City Center di lahan Ekspuskip Jalan Ahmad Yani Balikpapan tak kunjung dimulai pembangunannya. Padahal sudah hampir 9 tahun terjalin kerjasama dengan investor PT Sinar Balikpapan Development. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, Feridiana Hurakwang, mengkritisi kerjasama antara Pemprov Kaltim yang diwakili Perumda MBS Melati Bakti Setia dengan perusahaan nasional grup Lipo itu. Dia mendorong agar kerjasama dievaluasi. Sekarang kita panggil untuk datang ke sini dalam minggu ini, mereka minta minggu depan lagi. Jadi alasannya mempersiapkan, padahal sudah sebulan yang lalu kita sudah kunjungan lapangan, sudah menyampaikan kepada mereka bahwa kita ingin mereka hadir di sini, sehingga kita berkesimpulan ada apa pemerintah tidak berani mengevaluasi kerjasama ini. Kita minta pemerintah segera mengevaluasi kerjasama Perusda MBS dengan PT SBD. Lahan seluas 5 hektar dalam tata ruang wilayah sebagai kawasan bisnis itu dulunya eks Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan. Setelah rumah sakit pindah ke kawasan Ring Road, bangunan yang tersisa dimanfaatkan untuk kegiatan Puskip. Pada 19 September 2011 dimulai kerjasama antara Perumda MBS dengan PT Sinar Balikpapan Development. Rencana perusahaan membangun Balikpapan City Center yang megah. Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak ketika itu menyambut baik dan melakukan peletakan batu pertama pada 3 Juli 2012. Namun 8 tahun berlalu, mal megah yang diwacanakan itu tidak pernah terbangun. Komisi 2 sudah melakukan meninjau kondisi lahan Ekspuskip itu dan menemui pihak investor. Namun saat diundang rapat dengar pendapat pada Senin 9 Maret 2020 lalu, pihak perusahaan tak hadir. Bandara APT Pranoto Samarinda rencananya sudah bisa melayani penerbangan pada malam hari. Setelah lampu-lampu panjang runway terpasang, Dinas Penerbangan dan Komisi 3 DPRD Kaltim optimis bulan April sudah ada pelayanan terbang pada malam hari. Simak informasinya. Kabar gembira bagi warga Samarinda dan sekitarnya, Bandara APT Pranoto rencananya sudah bisa melayani penerbangan malam hari pada bulan April 2020. Persiapan terus dikerjakan menggunakan anggaran pemerintah pusat APBN. Lampu-lampu di atas runway sepanjang 2.250 meter sudah mulai dipasang. Untuk yang penerbangan malam, pemasangan lampu runway sudah sampai dengan akhir Desember kemarin, dan ini kita mengupayakan untuk kalibrasi, jadi lampu pendaratan visual dan lampu landasan, sehingga nanti setelah dikalibrasi segera akan kita declare untuk pelayanan operasional. Di kondisi seperti ini, apakah Maret ini akan selesai dan pada April nanti akan membuka atau menerima penerbangan malam? Yang jelas bahwa bandara kita saat ini sesuai dengan declare layanan kita jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Dengan adanya lampu tentunya kami akan mempertimbangkan untuk bisa memberikan pelayanan extend ya sampai malam. Seperti ini. Kepastian bakal adanya layanan penerbangan malam hari dan ke Bandara APT Pranoto dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Kaltim dengan Dinas Perhubungan Kaltim di Komplek DPRD Karangpaci.
Dinas Perhubungan mengakui ada review atas master plan Bandara PT Pranoto karena menyesuaikan dengan kebutuhan sebagai kota penyanggah ibu kota negara. Pengembangan Bandara PT Pranoto ke depan, ya kami sampaikan terkait dengan pengembangan sesuai dengan master plan yang ada, termasuk juga kami akan melakukan review master plan untuk pembangunan Bandara PT Pranoto mengakomodir kebutuhan IKN ke depan. Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Hasanuddin Masud menyambut baik dilakukannya peningkatan pelayanan penerbangan. Dia optimis adanya penerbangan malam akan berdampak positif bagi kelancaran dunia usaha. Sekaligus juga persiapan menyambut ibu kota negara baru yang mulai dikerjakan. Bandara PT Pranoto supaya bisa terbang malam, terus bandara bisa ditambah untuk menunjang IKN yang sudah mulai berjalan. Jadi lampu-lampu sekarang ini belum berjalan, tapi insya Allah akhir Maret sudah bisa dikerjakan. Kalau punya rambu-rambu jalan itu sudah bisa dikerjakan penerbangan malam. Semua BBM sudah diambil alih. Kita ke 2021 sekitar 580 miliar yang akan diturunkan. Anggota DPRD Kaltim meminta pemerintah kabupaten kota dan provinsi Kalimantan Timur untuk memanfaatkan momentum ibu kota negara dengan mengusulkan pembangunan infrastruktur ke kampung-kampung. Berikut liputannya. Pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah momentum bagi pemerintahan kabupaten dan kota untuk menampilkan kondisi jalan lingkungan yang dibutuhkan rakyat. Menurut anggota DPRD Kaltim Harun Ar-Rasyid, sebaiknya pemerintah menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk membangun infrastruktur di daerah masing-masing. Kita berharap ke depan karena Kaltim ini akan menjadi daerah penyangga ibu kota, ya. Nah, tadi saya mengusulkan supaya ya perencanaan untuk semua jalan yang seperti itu harus dimasukkan perencanaan dulu, direncanakan aja dulu. Yang namanya rencana itu kan niat. Nah, kalau niatnya nggak ada kayak apa? Harus ada niatnya dulu. Kalau sudah ada niat, ya mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Sudah ada niat kan? Setelah ada niat membangun, baru nanti dipikirkan dari mana sumber dananya, apakah dari APBN, APBD Kaltim, atau APBD Kabupaten Kota. Menurut Wakil Rakyat dari PKS Dapil Kutim, Berau dan Bontang itu, Kaltim harus maksimal memanfaatkan momentum ibu kota negara, apalagi dengan status sebagai daerah penyanggah. Nanti soal anggaran, nanti kita akan ajukan ke ada yang diajukan ke misalnya ke nasional, kita kalau perlu menambah APBD Kaltim sebagai daerah penyangga. Nah, tapi kita harus punya perencanaan tadi. Nah, itu antara lain yang kita bicarakan tadi. Kita bersama-sama Komisi 3 dan juga PUPR ya untuk memperjuangkan supaya ini momentum Kaltim mau menjadi IKN. Kapan lagi? Ya kan? Nah, kita mau ingin memanfaatkan itu. Nah, kita minta supaya direncanakan berapa dana yang dibutuhkan, kita sampaikan ke pusat. Saya baru saja melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2019 melalui e-filing. Sudah lapor SPT belum? Ingat, untuk yang sudah memiliki NPWP, lapor SPT itu wajib. Karena masih banyak yang sudah punya NPWP, tapi belum lapor SPT. Tahun ini, ayo, yang sudah punya NPWP, lapor semuanya. Apalagi sekarang, lapor SPT hanya dengan e-filing. Caranya semakin mudah, bisa di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu ke kantor pajak. Yang penting, ingat, lapornya paling lambat 31 Maret 2020. Ayo, segera lapor pajak. Lebih awal, lebih nyaman. Pajak kita untuk Indonesia maju. Kali ini mengenai adanya temuan anggota DPRD Kaltim, Baharudin Demu di daerah pemilihannya Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia meminta Kementerian Kehutanan mengecek sebuah perusahaan sawit karena telah menanam di kawasan kehutanan.
Berikut liputannya. Anggota DPRD Kaltim Baharudin Demu menemukan adanya lahan kehutanan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Dia sudah menanyakan kepada Dinas Kehutanan mengenai status lahan itu dan mendapat jawaban bahwa status lahan di situ memang areal kehutanan. Lokasi temuannya di sekitar Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi daerah pemilihan Baharudin Demu saat pemilihan legislatif. Dia meminta Dinas Kehutanan menindaklanjuti temuan itu atau langsung dilaporkan ke Kementerian Kehutanan di Jakarta. Temuan anggota DPRD Kaltim ini sudah disampaikan juga dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPRD Kaltim dengan Dinas Kehutanan di Komplek Gedung DPRD Kaltim, Karangpaci, Samarinda, pekan lalu. Ketika itu Dinas Kehutanan menjawab bahwa kawasan hutan tidak boleh dimanfaatkan menjadi perkebunan kecuali sudah dialih fungsikan. Saya menemukan fakta di wilayah Kecamatan Muara Badak, di daerah Desa Saliki, itu ada perusahaan. Wilayahnya itu dia menanam di wilayah kehutanan. Tapi ada pelang kehutanan loh, kok ini ada kebun sawit. Perusahaan itu menanam di wilayah yang masuk wilayah kawasan hutan. Apapun namanya. Kehutanan itu kan ada jenis penelitian, pengembangan gitu-gitu ya. Ada kawasan produksi, ada kawasan budidaya kehutanan gitu-gitu. Nah, apapun statusnya, kalau dia kawasan bicara hutan, itu tidak boleh. Kan dia melanggar karena tidak boleh kan. Apapun alasannya, makanya saya tanya tadi, kalau dia di wilayah kawasan bagaimana Pak? Kawasan tidak boleh, ya sudah titik. Apapun statusnya, iya. Nah, kalau gitu tidak boleh dong. Nah, permintaan saya, mereka ngecek dan laporkan kepada Bu Menteri. Kalau tidak dilaporkan, nanti saya laporkan. Berikut sebuah tanggapan berita mengenai rencana Presiden Joko Widodo mengangkat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara yang levelnya sama dengan Menteri Kabinet. Tanggapan datang dari politisi anggota DPRD Kaltim, berikut laporannya. Dua politisi dari Karangpaci Samarinda punya tanggapan berbeda mengenai tak adanya tokoh Kaltim yang menjadi nominator Menteri Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara Indonesia. Feridiana Hurakuang dari PDI Perjuangan mengatakan tak masalah dengan pengangkatan figur-figur dari Jakarta, namun dalam struktur nantinya terlibat banyak warga Kaltim. Sedangkan Sutomo Jabir, politisi Partai Kebangkitan Bangsa, tak menyoalkan soal siapa yang memimpin di IKN, karena dia optimis bahwa Presiden bekerja dengan profesional dengan memilih orang-orang yang profesional. Oke lah, mungkin pimpinan otoritanya dari Jakarta, dari Pak Presiden, tetapi di dalam struktur organisasi otorita itu sendiri wajib menyertakan orang-orang daerah yang punya kompetensi untuk mewakili aspirasi masyarakat Kalimantan Timur sebagai tuan rumah, supaya nanti bisa mengakomodir kearifan lokal yang ada di Kalimantan Timur. Kalau perlu kita mendorong kepada pemerintah pusat untuk menerbitkan perpres yang menyatakan bahwa daerah Kalimantan Timur sebagai penyangga utama, sehingga harus disokong, harus dibantu, APBN harus turun semaksimal mungkin untuk membangun infrastruktur daerah Provinsi Kalimantan Timur. Misalnya infrastruktur di bidang pertanian, infrastruktur di bidang perkebunan, pariwisata, perikanan, harus pusat membantu ini. Jangan dibiarkan begitu saja supaya betul-betul daerah ini siap ketika IKN itu berjalan. Saat ini beredar 4 nama yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Kepala Badan Otorita disebut-sebut selevel dengan Menteri Kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 4 nama yang beredar itu adalah Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro, CEO PT Wijaya Karta atau Persero Tbk Tumiono, serta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Nama Ahok tak asing lagi bagi warga Dayak di Kalimantan Timur. 13 Juli 2019 lalu, Basuki Cahayapurnama dinobatkan menjadi warga kehormatan masyarakat Dayak. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diberi nama Asang Lalung, sedangkan istrinya Puput diberi nama Idang Bulan.
Penobatan sebagai warga Dayak melalui prosesi sederhana di Ballroom Hotel Mesra Internasional disaksikan sejumlah tokoh Dayak, diantaranya Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur Syari Jaang, Edi Gunawan, Fendi Meru, dan Laden Mering. Menutup rangkaian informasi hari ini, kami tutup dengan berita rencana pemindahan ibu kota negara. Membuat Pemprov Kaltim ikut bergeliat membangun jembatan Pulau Balang yang sudah direncanakan sejak tahun 2015 silam. Kini dikebut agar akses menuju Kota Penajam Pasir bisa ditempuh dengan cepat. Akses kawasan ibu kota baru di sisi Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai dikerjakan, terutama jembatan Pulau Balang sepanjang 1.750 meter menghubungkan Balikpapan dengan Kota Penajam yang menjadi ibu kota Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang kedua setelah Suramadu di Surabaya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman Rakyat Kaltim Muhammad Taufik Fauji usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Kaltim mengakui soal jembatan Pulau Balang menjadi salah satu kegiatan yang digenjot karena menyongsong perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dari pembebasan lahan sisi Balikpapan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim, tahun ini dialokasikan 25 miliar rupiah. Adalah pembebasan lahannya di sisi Balikpapan. Jadi tahun anggaran 2020 ini ada anggaran kurang lebih 25 miliar untuk pembebasan lahan yang akses Pulau Balangnya sisi Balikpapan. Pemprov Kaltim juga sudah menyelesaikan perencanaan jalan akses sisi Balikpapan sepanjang 17 km. Menurut Fauji, setelah perencanaan ini selesai diserahkan ke Kementerian PUPR agar dimasukkan sebagai bagian proyek strategis nasional. Di kita juga perencanaan untuk jalan aksesnya sudah selesai. Sudah selesai perencanaannya, ide-idenya ya. Jadi nanti kita serahkan ke kementerian. Kan harapannya itu menjadi beban dari atau katakanlah dari kementerian lah program untuk kemarin pada saat mendampingi Pak Gubernur untuk yang pada saat dengan Bappenas dan Bappenas, salah satu yang diusulkan oleh Pak Gubernur adalah jalan akses Pulau Balang. Mudah-mudahan masuk dalam program strategis nasional juga karena memang itu menjadi penunjang untuk yang IKN. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menargetkan pembangunan jembatan Pulau Balang 2 selesai pada akhir tahun 2020. Lebih cepat dari target kontrak pekerjaan tahun 2021. Dengan berakhirnya berita tadi, mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus tayangan Kaltim TV di fanpage Facebook Kaltim TV dan channel YouTube Kaltim TV. Saya Luciana Afriani bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.